Selamat pagi dan kembali lagi bersama Apple Recren. Mari kita analisa emas. Sekarang harga emas di sekitar 1947 ya. Masih dalam keadaan tertekan ya. Masih belum ada tanda-tanda pullback ya. Artinya bahwa emas ini masih uji support atau mau cari support selanjutnya ya di area buy harusnya di 38 atau di tengah-tengahnya sempat low-nya di sekitar 1930-an. Oke. Sesuai yang kita lihat bahwa emas ini sudah keluar dari uptrend sementara ya, sudah keluar, sudah di breakdown ke bawah ya. Sekarang kita lihat bahwa emas sempat sentuh trendline downtrend ya, kita bisa lihat dari downtrend ya. Sempat dia sentuh, langsung dia ada reaksi ya, ada potensi. Sebelumnya memang tidak mau masuk ya, makanya dia bertahan ya. Kita lihat candle di H1 bahwa 1 2 3 4 jam masih belum masuk-masuk ya. Apa selanjutnya akan masuk, nanti tunggu seksi Londonnya lebih tahu ya. Kalau saya masuk berarti bahwa emas itu gagal uptrend, jadi sambung trend. Oke. Kalau ini dia sudah masuk, nanti sebelumnya saya perlu kasih tahu dulu ya, karena sebelumnya saya sudah bilang bahwa dolar itu hanya turun untuk koreksi ya, bukan sepenuhnya mau ganti tren ya. Ini sudah ya terjadi, makanya lebih ke sell ya. Oke. Jadi sementara ya mappingnya begini, saya belum mau update dulu ya, karena nanti saya update untuk yang khusus ada tanda-tanda baru saya kasih update khusus yang member. Oke. Terus kalau mau buy harus tunggu konfirmasi dulu baru buy ya. Jangan terlalu melihat candlenya sudah low habis itu buy, jangan. Itu lebih resiko ya. Sebelum masuk harus tahu dulu resikonya ya. Karena turun begitu panjang itu tidak ada jaminan, apalagi kita tunggu konfirmasi aja belum ada jaminan, apalagi tanpa konfirmasi ya. Nama juga market, dia ada batasnya low-nya, cuman ya kita harus pilih area yang merasa itu ada reaksi ya. Bukannya di sini tengah-tengah kita langsung masuk ya. Sedangkan ada area support, itu aja belum tentu dia bisa ada pullback ya, karena butuh konfirmasi, karena setiap support atau resistance pasti ada kelemahannya ya. Nanti terjadi break palsu, bisa aja terjadi karena momennya tidak tepat. Oke. Oke, habis itu ini saya sudah kasih go daily ya, tinggal dipantau bahwa sell high-nya di 82 sampai 70 83 sampai 79 ya, tempat resisten ya, dan supply di atas ini, sell risk-nya dan medium risk-nya di sekitar 1968. Di sini tempat trendline dia breakdown, habis itu dia pantul ke bawah, tidak bisa masuk makin dalam. Oke. Buy high-nya di 1938, saya ambil support sebelumnya ya, support jadi resistance sebelumnya saya ambil di sini titik high risk ya, dan medium risk-nya di area 1928 ya, saya ambil di sini, saya ambil bawah dikit, takut kemungkinan akan terjadi breakout palsu akan dulu, habis itu dapat tulang atas lagi untuk koreksi ya, untuk koreksi ke atas lagi. Nanti kalau atasnya tidak bisa dia bertahan, akan melanjut turun lagi, cari support selanjutnya di
area 1916 atau 13 sementara di situ ya. Karena kita bisa lihat downtrend, di sini ada trend line tengah, di situ ada eh, support yang masih kuat, jadi perlu stay dulu. Nah, kalau sudah breakout di bawah trend line tengah ini, ada potensi akan uji lagi di bawah 1989 ya di situ. Jadi saya perlu garisnya lebih agak panjang dikit. 30 panjang cukup, kasih extend line. Oke, panjang begini. Oke. Dan selanjutnya kita akan melihat dolar. Oke, dolar. Oke. Nah, ini yang saya maksud bahwa dolar turun hanya koreksi ya, supaya bisa punya kekuatan untuk lebih tinggi lagi ya. Jadi apa yang namanya overbought itu sudah hilang, jadi perlu koreksi ke atas lagi. Dan untuk minggu ini newsnya Senin ada PNI layanan ICM ya. Untuk Senin ada news, apakah news ini akan boleh naik ke atas. Nah, tapi saya lihat lamarannya 52 terlalu tinggi, jadi ada potensi bahwa hasilnya bisa merah negatif. Kalau saya di angka 51 masih bagus untuk dolar sih. Karena di angka 50 itu dihitungnya ekonominya termasuk bagus ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada kasih catatannya ya. Kalau di atas 50 menunjukkan ekspansi industri ya, industri. Oke, berarti masih bagus di atasnya. Itu kita balik lagi ke dolar. Oke, sekarang masih di lantai 2. Habis itu kita cek Bitcoin. Oke. Nah, Bitcoin Bitcoin kok sini sih. Oke. Bitcoin sempat naik ke 2700, pada akhirnya mulai turun ya. Masih belum bisa kuat naik lagi. Terus ETH USD kita lihat sesuai yang dibahas semalam ya, memang dia tidak bisa break ya di atas resistance 1910, belum bisa di breakout, pada akhirnya mulai dia ke bawah lagi, jadi masuk bawah lagi. Nah, kalau ini dia pecah akan ketemu lagi di bawah. Dan minyak, kita cek minyak. Oke. Oke, minyak sempat pagi-pagi langsung fly tinggi ya sampai 74. Ini kayaknya dia perlu koreksi dulu ke bawah, cari support terkuat, habis itu baru ada kekuatan untuk naik lebih tinggi. Apakah minggu ini akan membuat minyak ke 80? Kita akan melihat selanjutnya ya. Oke, kita ke lagi emas ya. Emas 45, habis itu kayaknya nggak ada yang bisa kita bahas lagi. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.